pada kuni di dalam tambahnya kebagusan. Maka abatil muqalabi dan setelah kembalinya kami wasuil mangdori dan jeleknya tempat kembali fil ahli di dalam keluarga kami wal mali dan harta wal waladi dan anak. Ini doa kalau mau apa bepergian, kalau kata orang Cilacap doa mau ngantong. Nah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta shahibus safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma aqbilna al-ardha wa hawwin 'alaina safar. Allahumma inna na'udzubika min wasawis safar wal qawli badal quri wa ka'abatil munqalabi wasukil mangdor bil ahli wal wal mali. Itu doa ya. Kadang-kadang ada bahasa panjang amat sebenarnya suruh berdoa. Nanti kita baca dengan penuh keyakinan. Itu doa yang dibaca Abdullah bin Mas'ud. Artinya doa itu pasti dari Rasul. Biasanya kalau lagi umrah ini dibaca, ya kan? Mau pergi ke Mekah dituntun sama mutawif atau gaet. Kalau orang-orang yang sering umrah ini pasti hafal doa ini. Ya, yang suka mimpin ziarah itu pasti hafal. Kalau yang jarang mimpin ziarah, jarang hafal. Jadi doa ini dibaca ketika Abdullah bin Mas'ud akan melakukan perjalanan. Ya Allah ya Karim, wajib bin Mas'ud diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud berkata, idza banaita bi ahlika famurha an tusalliya rak'ataini. Ya, dengerin Bu. Idza banaita, ketika kamu akan bersetubuh bi ahlika dengan istrimu, famurha, maka perintahkanlah istrimu antusolliya rak'ataini, untuk sholat 2 rakaat. Summa khud, kemudian pegang birosiha, pada kepalanya ahli, pada kepalanya istrimu. Wakul, dan ucapkanlah Allahumma barik li fi ahli wa barik lil ahli fiya warzuqha minni warzuqni minha. Kira-kira ada yang jalannya di bawah? Bro, dengar nggak bro? Jadi kalau kita mau berhubungan, istri kita suruh sholat dulu 2 rakaat. Ya, katanya lama banget. Nah, ya, namanya kita ngaji udah telat, ya kan? Ini kan salah satu riado, salah satu usaha. Oke lah, kita udah telat emang Pak, kita udah suruh punya anak lagi saya mau. Ini kita suruh punya lagi udah, penting capek. Tapi tempat kita punya kita punya anak-anak kita ajarin. Neng, tadi bapak habis ngaji. Nah iyalah, kalau bini kita tadi habis ngaji, aki-aki kakak ajarin gitu, ya kan? Nah, kalau kita mau telat, udah kada luasa, tapi ada kita punya keturunan. Makanya kan kita kalau doa begitu, Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana ila akhir dunia. Kalau doa bukan hanya untuk kita, untuk anak kita, untuk keturunan kita, sampai akhir keturunan ila akhir
begitu jadinya anak kita, cucu kita, cicit kita terus ke bawah. Udah kita doain dari sekarang, ya Allah jadikan anak cucu keturunan saya sampai akhir keturunan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh-soleh. Itu doanya Al-Fatihah. Ilokan ganin yang udah bisa, udah yakin. Nah itu jadi kita sekarang jangan coba-coba dalam hati. Telat aja lumayan deh. Nggak ada ilmu istilah telat, ya kan? Lu udah aki-aki begini, bentar lu sholat, gue pegang pala lu, iya deh pegang-pegang. Itu kita masih ada anak, ya karena kita yang ngaji, kita ajarin anak kita gitu. Nah kalau kita mau udah nggak keluar siapa, kalau Pak LMK masih mungkin ya bikin lagi, ya kan? Ida banaita bi ahlika, ketika kamu akan bersetubuh, ida banaita bi ahlika, dengan istrimu, pamurha, maka perintahkanlah kamu pada istrimu antusolia, untuk sholat. Ya, istri kita perintahkan untuk sholat ini 2 rakaat. Setelah itu summa khud, kemudian peganglah kamu biroksihan, dengan kepalanya. Oh, kepala istri pegang. Iya ini ya ubananmu. Sekarang kita tadi bukan begitu Pak, kalau dipegang uban mulu dia dengan bini gua. Wakul, dan ucapkanlah ketika tangan kita ada di kepalanya bini, Allahumma barik, ya Allah berkailah li kepadaku, fi ahli, di dalam istriku, wa barik, dan berkailah li ahli, kepada istriku, fiya, di dalam diriku. Artinya ketika kita mengadakan hubungan sama-sama memohon keberkahan dari kita buat istri kita, keberkahan istri kita buat kita. Saling kalau bahasa kalau bahasa Pak LMK-nya take and give, paham kan ya? Sekolahnya di sampai SD, paham dari mana? Artinya saling memberi. Kita memberi keberkahan kepada istri kita, istri kita memberi keberkahan kepada kita. Nah itu saling mendoakan, namanya kan begitu. Allahumma barik li, ya Allah di ahli. Selanjutnya fi warzukha, ya warzukha, semoga engkau memberikan kepada istri ahli minni, dari warzukni, dan semoga memberikan kepada minha, dari ahli. Rezeki kita berikan kepada istri, rezeki istri diberikan kepada kita, karena ada rezekinya masing-masing, ya kan? Sudah ada tulisannya masing-masing, tapi perlu kita berdoa, warzuk, ya Allah berikanlah, ya Allah ya karim wajmah, dan kumpulkanlah bainana, di antara kami, majamak, seperti selagi mengumpulkan engkau bi khairin, dengan kebaikan. Ya Allah, kumpulkan saya dengan istri saya selagi engkau mengumpulkan dengan kebaikan. Wa farid, dan pisahkanlah bainana, di antara kami, ma faradna, seperti bisa memisahkan engkau bi khairin, dengan kebaikan. Jadi kita minta dipisahkan, dijauhkan dari hal yang tidak baik. Nah, itu. Jadi doa kita. Jadi doanya sepanjang itu Pak. Ya, pegang kepala bini, Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiya, warzuqha bini warzuqni minha wajma' bainana ma jama'ta bi khair, wa barik bainana ma faraqta bi khair. Doanya sampai situ. Ya, udah. Habis itu terserah Bapak selanjutnya mau ngapain. Jangan dijegukin, bentar malam ini dijegukin. Wa Ja'far bin Muhammad, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Ja'far bin Muhammad, ajibtu, ya ajibtu, heran
diuji siapa man bi arba'in dengan 4 perkara. Kaifa yahulu, dalam keadaan bagaimana tidak lupa siapa man an arba'in dari 4 perkara. Ya, Ja'far bin Muhammad dia berkata, aku heran orang yang diuji dengan 4 perkara bagaimana kok dia lupa dari 4 perkara. Ya, diuji dengan 4 perkara tapi dia lupa dengan 4 perkara. Yang pertama, ajibtu, ya, aku heran liman bagi orang yubtala yang diuji siapa man. Aku heran bagi orang yang diuji bilhammi dengan kesusahan, dengan keprihatinan, dengan kesusahan, diuji susah. Kaifa la yaqulu, bagaimana dia tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta kecuali Engkau, subhanaka maha suci Engkau, ini sesungguhnya saya itu kuntu minal dzalimin. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaqulu, yang menjawab dari doa itu, fastajabna lahu, ijabailah, ya kabulkanlah lahu bagiman, wa najainahu, dan selamatkanlah minal ghammi, dari prihatin, wa kadzalika, dan seperti halnya menyelamatkan, menyelamatkan siapa kami al